Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita akan alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah sudah hadir bersama kita Ustaz Handi Boni, jauh-jauh dari Bandung ya, semalam nyampe sini, dan beliau menyempatkan untuk alhamdulillah bersilaturahmi ketemu dengan kita. Dan acara pada pagi hari ini tentunya mungkin akan saya ingatkan reminder kembali ya. Jadi temanya pada kesempatan pagi hari ini adalah jalan dakwah dan cinta ya. Jadi temanya adalah pemuda antara jalan dakwah dan cinta. Nanti akan ada Ustaz Umar Khos dan Ustaz Handi Boni. Dan silakan teman-teman nanti yang jangan lupa ngerangkumnya, jangan lupa nyatet ya. Karena materi dari beliau luar biasa. Jadi sayang banget kalau misalnya tidak maksimal atau tidak bersungguh-sungguh dalam kajian pada pagi hari ini, apalagi sudah ditemani kopi dan berbagai macam snack dan es krim ya. Dan seperti itu. Dan mungkin untuk mengawali materi pada kesempatan pagi hari ini, mungkin kami mohon untuk Ustaz Umar untuk menyampaikan sedikit pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwan akhwat, azakumullah, teman-teman dari Sinergi Dakwah Solo Raya, perwakilan dari komunitas-komunitas hijrah dan dakwah, juga para hadirin yang terundang pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah barakallahu fikum. Di tempat ini kita akan membicarakan tentang ilmu tentunya ya, agar semakin menambah motivasi kita semuanya dalam beriman, dalam berdakwah, dalam berislam ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Hal yang ingin saya sebutkan hanya satu ayat saja. Nanti lebih banyak Ustaz Handi, karena ini harus hadir nih kalau dia di sini terlalu sering ini Ustaz. Ya, jadi nanti saya persilahkan Ustaz Handi bisa memotivasi teman-teman semuanya. Hanya saya ingin menyebutkan satu ayat dalam surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu profesi yang bagi Allah ini profesi yang sangat mulia, sangat besar, sangat paling top, profesi paling top. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan," adakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang kontennya adalah da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, menyeru kepada agama Allah taala, wa 'amila shalihan, lalu mengiringinya dengan amalan sholih, lalu setelahnya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini unik dibahas oleh para ulama tafsir, dan para ulama tafsir mengatakan tidak ada pekerjaan yang lebih mulia ya bagi seorang mukmin setelah dia menguatkan keimanannya dalam kesolihan-kesolihan, melainkan dia mendakwahkan agamanya Allah agar orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikut solih. Jadi dia tidak hanya solih li nafsihi untuk dirinya, tapi dia juga muslih li ghairihi, menjadikan orang-orang di sekitarnya solih. Nah, dengan apa solih itu? Ya. Lihat kalimatnya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi, ya. Menyeru kepada Allah. Apa yang diseru kepada Allah? Ya tentunya harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Maka sebenarnya modal kita berkontribusi untuk umat itu tidak hanya sekedar bermanfaat untuk umat, tapi ada modal yang perlu kita sama-sama miliki. Yang pertama adalah ilmu. Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Alim Muta'alim Imam itu menyebutkan ya, perkataannya sahabat Ali radhiyallahu anhu, fasadun kabirun, kerusakan besar di agama ini itu tersebab dua hal. Yang pertama apa? Solihun mutahatik, ya, orang soleh tapi sembrono ya. Jadi dia alimun mutahatik, orang alim pinter tapi sembrono. Yang kedua jahilun mutanasik ya. Yang lebih parah lagi adalah
seorang yang bodoh, tidak pernah dekat dengan ilmu, tapi dia solih. Ya. Yang pertama, orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini berbahaya. Ya, atau dengan ilmunya dia menjual agamanya Allah, itu berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi, apa? Ya, yang kedua adalah jahilun mutanasib, solih tapi ternyata tidak berilmu, itu lebih berbahaya. Karena lebih menyesatkan umat. Dikira dia ini paham agama, ternyata dia tidak paham beragama dan dia apa? Akhirnya berfatwa sesuka hatinya. Maka jangan sampai kita ini hanya solih saja, tapi juga berusaha untuk bisa mengilmui diri kita, bisa menjadi seorang yang berilmu. Karena itulah yang nanti menuntun kita untuk bisa bermanfaat lebih untuk umat. Yang kedua, wa amila solihah, ya, wa amila solihah. Jadi ketika mendakwahkan agamanya Allah itu tidak cukup dengan perkataan saja, harus dibuktikan dengan amalan solih. Maka disinilah pentingnya akhlak karimah. Ya, makanya teman-teman, ya, dalam rangka kita bersinergi, dalam rangka kita berkontribusi untuk umat, selain kita ini terus menerus mendekat dengan ulama, belajar ilmu, yang kedua terus meneruslah memperbaiki akhlak. Ya, karena sesungguhnya umat yang ada di luar sana, ya, melihat kita ini bukan karena tingginya ilmu kita, tapi lebih melihat kita kepada amalan yang kita lakukan. Sudahkah kita berakhlak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga banyak orang itu yang tertarik Islam bukan karena kalau Allah, kalau Rasulullah, tapi karena memang akhlak yang kita tampilkan kepada mereka, sehingga mereka tertarik untuk akhirnya penasaran. Kenapa ya orang ini bisa sangat jujur sekali kepada saya? Panutannya siapa ya? Akhirnya dia penasaran. Ya, kenapa ya orang ini bisa sangat ramah sekali kepada saya, yang padahal saya ini tidak tertarik sama sekali apa yang dia bawa. Nah, terus akhirnya dia penasaran, akhirnya dia mengenal Allah lewat situ. Jalan hidayahnya bisa jadi lewat situ. Yang terakhir, wa qala innani minal muslimin. Ya, ketika kita ingin berkontribusi untuk agama Allah ini, satu dengan ilmu, dua dengan akhlak, yang ketiga ya selalu berkata dalam diri kita, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya jadikan semua yang kita lakukan ini ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jangan ada harapan-harapan yang untuk manusia, tapi harapannya hanya untuk Allah saja, sehingga apa? Sehingga lebih panjang perjalanannya. Karena kalau harapannya hanya untuk manusia, pujian manusia selesai, ya, apresiasi mereka selesai untuk kita selesai beramal. Tapi kalau untuk Allah, maka yang kita harapkan adalah surga, yang kita harapkan pahala, sehingga kebaikan itu terus bisa kita lakukan karena apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Imam Malik rahimahullah mengatakan, maka nalillah fahuwal abqa, yang untuk Allah insya Allah akan terus kekal selama-lamanya. Ya, makanya ini tiga hal yang saya ingin ingatkan. Selebihnya nanti ya akan dilanjutkan oleh Ustaz Handi. Jazakumullah khairan Ustaz menyempatkan ini, sebenarnya jadwal yang di luar random. Jadi ini sebenarnya silaturahim kita begini Ustaz, ya. Jadi nanti mungkin teman-teman banyakin juga kalau ingin bertanya pada beliau. Barakallahu, ya ini semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Saya demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Raihan. Silakan Mas. Terima kasih Soto Maher. Ya, ini sebenarnya yang harus duduk di sini tuh Ustaz Ridwanullah ya. Tapi pelanggaran Ustaz Ridwan terlambat. Ustaz Ridwan ke depan Ustaz? Enggak. Belum. Jadi acara ini sebenarnya ini Ustaz Handi Boni sedang roadshow bareng teman-teman ACT Solo yang nanti sore insya Allah nanti sore kita ada di Sragen. Ustaz Handi Boni juga nanti teman-teman mau ikut ke Sragen juga bisa dalam rangka campaign ACT untuk membantu saudara-saudara yang kekurangan air yang mungkin sudah di-share sama teman-teman Jumat berbagi. Dan yang nanti malamnya di Karanganyar itu buat nanti dalam dana untuk Palestina. Jadi buat teman-teman nanti juga pengen untuk berkontribusi juga bareng itu nanti langsung temuin Mas Dinan yang pakai kaos hitam ya, yang pakai Nike Tag, nanti bisa. Baik. Ustaz Ridwanullah mau mandu acara? Baik. Baik, langsung saja teman-teman sekalian sudah hadir pada pagi hari ini bersama kita Ustaz Handi Boni. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil din. Allahumma ta'ala bi karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada Ustaz Umar yang menunggu lama. Dikira tuh pertemuan biasa gitu. Makanya santai. Pas saya datang ke sini ternyata banyak ahmadnya. Maksudnya banyak jamaahnya. Saya fokusnya ke ahmad ya. Maaf ya. Di sini banyak juga yang belum menikah sepertinya ya. Ya kelihatan dari wajahnya. Penuh beban gitu banyak. Sabar ya semua. Ya alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf nih kagak tahu juga gitu. Dan Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini tempatnya takjub banget, keren banget, Usmani Coffee. Masya Allah. Kalau belum hadir kopi di atas meja tidak masalah. Kita hanya bersabar ya. Karena sabar itu akan menghadirkan sesuatu yang indah. Nanti juga akan Allah berikan. Kalau memang rezekinya itu gak akan kemana. Kita nggak usah memelas, tolong saya kasih, nggak usah, nggak berharap dari makhluk juga. Kita berharap hanya dari Allah. Cukup itu yang paling nikmat. Tadi kata Ustaz Umar gitu. Kalau kita mengharapkan dari makhluk itu niksanya luar biasa. Mengharap dipuji itu akan menjadi ujian ya Ustaz. Ujian akan jadi ujian. Tapi kalau mengharap cumanya karena Allah, nikmat jadinya. Semuanya udah di grand design by Allah tuh udah nikmat pasti jalanannya. Kita tinggal jalanin aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan bahwa orang cerdas itu bukan seseorang yang mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk. Tapi orang cerdas itu mampu melihat kebaikan di antara dua keburukan. Sesuatu yang kita ngerasa nggak nikmat, sesuatu yang kita ngerasa sangat kecewa, sesuatu yang kita anggap kemudian itu sangat merugikan, tapi kita bisa mendapatkan hikmah dari segala keburukan yang ada itu atau musibah yang ada itu menjadi suatu kelebihan yang luar biasa. Atau bahkan justru kita dengan ilmu yang kita miliki tadi mampu kita menempatkan mana yang kemudian bisa kita anggap ini menjadi lebih baik, padahal ini dua-duanya satu hal yang buruk. Ini luar biasa. Jadi kalau akhwat ditinggalin nikah sama seseorang yang udah ta'aruf khitbah lalu kemudian dia pergi, ya sudah. Bukankah pernah disampaikan bahwa kata Rasulullah SAW bahwa apa yang hilang darimu akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Coba bayangin, Lee Min Ho hijrah jadi jodoh teteh, gimana coba? Nikmat nggak? Nikmat mungkin, tapi bukan tetes juga sih tujuannya. Yang lain. Nah ini satu kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini perjumpaan yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Tempatnya ajib banget nih, keren banget, mewah. Gitu. Lo nongkrong di mall, gue nongkrong di kafe. Kafenya Usmani Cafe. Ini ada ini ya, harus ornamen perang gitu kan ya. Harusnya gitu ada benteng apa Konstantinopel runtuh gitu. Itu lebih kayaknya lebih Usmani banget gitu ya. Kalau kayak ada kipas itu masih standar. Kipasnya harusnya bentuk tameng gitu. Wah, ini sekedar masukan aja. Ada foto saya juga ya kalau bisa, boleh. Ini Masya Allah mengingatkan Usmani ini mengingatkan tentang betapa besar juga perjuangan yang dibangun kekuasaan Islam yang begitu besar. Di depan saya juga Al-Hagia Sophia apa nih Ustaz? Oh maksudnya nggak jadi apa menu atau apa gitu? Oh meja, mejanya Hagia Sophia. Kalau yang di, Masya Allah, padahal aku nggak minta loh.
Udah rezeki nggak kemana ya, Masya Allah. Yang Ustaz Rehan udah ada kebab, Ustaz Umar udah ada kebab, saya belum ada. Apa-apa. Saya mah ya sabar aja. Masya Allah. Kalau yang teteh itu mejanya apa? Nah? Nggak kedengar. Yang AA apa? Nama mejanya? Hah? Raden? Hah? Edirne. Yang, udahlah yang apa? Selamat datang pada Ustaz ya. Masya Allah, jauh-jauh dari Semarang kirim foto. Saya sudah sebelumnya bukan kirim foto, Ustaz, saya sedang di Arafah. Masya Allah, anak bilang antum luar biasa, dapat kenikmatan luar biasa. Ternyata Arafahnya Arafah Solo, dikira Arafah Mekah. Itu ya, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya senang banget bicara tentang dakwah, senang banget. Medan dakwah ini medan yang sangat menantang, menggairahkan. Seperti mendapatkan cinta seorang yang sangat kita cintai dan sayang. Itu sangat menantang. Jadi kalau seorang jomblo jiwanya gak semangat, itu jomblo putus asa, tidak ada harapan, wah itu dah biasanya cepat mati ya gitu. Serius. Tapi justru dia agak jenjang pernikahan itu suatu medan pertempuran yang luar biasa, sangat menantang, menggairahkan. Gitu juga saya memandang dakwah, sesuatu yang menggairahkan, menantang. Nikmat gak? Gak nikmat pun dinikmat-nikmat. Ruginya pun jadi untung. Ruginya di dalam dakwah. Karena kata Kiai Haji Rahmat Abdullah, Allah biar, kata beliau, dakwah itu meminta semua yang ada dalam diri. Pikiran, keringatmu, air matamu, darahmu, pegal badanmu, semuanya diminta dalam dakwah. Kita suka rela nasihat. Nah kita kadang kerja aja seriusnya luar biasa, mikirin wah gimana nih supaya bangunan ini kalau dibangun itu luar biasa. Kemarin saya belajar nembok Ustaz Min. Satu karena belajar nembok apa? Nah, dari mulai nyusun bata gitu ya, bikin fondasi, terus nembok, terus ngaci gitu. Itu Masya Allah. Karena ingat surat Al-Fat gitu ya, yang tersusun kokoh itu dan barisan berperang gitu. Ketika kaum muslimin dan teratur kokoh itu ada as-sofat ya Ustaz ya. Insyaallah. Bunyian marsus itu ya Ustaz ya. Itu kan ingat jadi susunan bata. Bata itu semua pertamanya kasih fondasi. Udah kasih fondasi, kita ngaduk semen dulu. Ngaduk semen. Udah ngaduk semen antara pasir, gesik ya kalau bahasa Jermannya. Gesik ya, pasir, semen, kasih air. Sebelumnya pasir itu disantai, bukan saring, disaring dulu, disaring dulu. Dari yang pasirnya besar, Kang Rehan, kebayang Kang Rehan kan? Gimana nih? Mempelai baru, kelihatan antum, wajahnya lebih cerah gitu. Istri hadir? Alhamdulillah di rumah. Oh di rumah kan? Enggak, maksudnya. Mau cari yang lain gitu di Solo. Si pasir itu setelah disaring dulu teh. Itu saringannya macam-macam. Ada yang empuk banget, ada yang halus banget. Sampai udah halus, baru masukin ke tempat adukan. Nanti di tempat adukan itu ada air, ada semen. Udah pakai semen, baru diaduk. Airnya harus pas, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Baru udah gitu, batanya disusun. Kalau ada yang nggak pas, harus dipotong batanya untuk melengkapi dan merapihkan barisan. Potong. Jadi, Masya Allah. Padahal, wah ini baru cocok ini. Ini harus wangi banget. Masya Allah. Udah nikah juga? Belum? Oh belum.
Teh, coba ini teh lihat. Ini bukan cuma barista biasa. Ini barista barisan tentara Allah. Ini luar biasa. Masih anget lagi. Di susunya nanti sistem susunya nggak selalu lurus. Cet. Nanti yang di atasnya kebayang kan batu bata? Set. Nanti di atasnya jadi gini. Nggak lagi gini. Tapi gini. Ces. Berarti ada yang dipotong lagi. Masukin lagi. Dirapatkannya pakai apa? Pakai semen tadi. Yang udah sesuai adukan tadi. Set. Tembok. Kasih lagi semen di atasnya. Ceplokin lagi. Kayak bikin kue tar tau nggak yang lapis-lapisan gitu. Tapi ini semen. Terus bata, baru lagi ceplok lagi. Itu masih keras tuh, permukaannya masih kasar ya. Belum ada indahnya. Kalau ada yang semennya kelebihan, dibersihin. Diteplokin lagi. Udah beres? Belum. Tunggu sampai kering. Setelah itu bagaimana? Samping-sampingnya tembok lagi. Pak. Diratain. Udah diratain, udah beres? Belum. Tunggu kering dulu. Baru diaci. Diaci itu dia apa sih? Semen halus. Nah, semen halus beda lagi. Semen tok sama air sedikit. Baru dioles gitu. Itu ada skillnya juga ternyata Satria. Wah, emang jago banget tuh ya. Sampai lembut. Sudah permukaannya sudah diaci, baru digosok supaya halus. Begitu juga atasnya. Belum. Kalau diperindah dicat. Kalau pengen warna dasarnya putih, diputihin. Saya nanya ke teman saya, apa hikmahnya tuh melakukan ini? Kita ngelakuin ini dulu. Saya bilang nggak kebayang. Saya bilang inilah perjuangan dakwah pemuda yang luar biasa. Bagaimana kemudian Allah sortir dari banyak pemuda, dipilihlah yang hadir pada malam hari ini. Pagi hari ini. Ini kita semua pilihan, brother. Yang dari ujung sana sampai ke sini, laki-lakinya pilihan, udah hasil saringan nih. Teteh, kenapa teteh milih ke sini? Kenapa mas milih ke sini? Padahal banyak kegiatan yang lain. Kenapa nggak mikirin kerjaan? Kenapa nggak mikirin tugas kuliah? Kenapa nggak mikirin sekolah? Atau main futsal, volley, disball, pingpong? Atau main game online, maybe? Atau main games handphone, mabar, keluar, ada di sini. Tapi kenapa teman-teman milihnya di sini? Kalau bukan karena saringan, terus kenapa? Ada yang terhipnotis di sini. Yang baru sadar ketika Kang Boni bilang kemudian, astagfirullahaladzim, aku di mana? Nggak bisa. Ini udah dengan segala kesadaran. Maka Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu pernah disuruh memilih. Ada 3 poin yang dipilih. Pilih agama, pilih akhlak, atau pilih akal sehat. Lalu Nabi Adam alaihissalam milih, saya pilih akal sehat. Lalu meminta agama dan akhlak untuk naik. Kata akhlak dan kata agama, wahai Nabi Adam, aku diperintahkan oleh Allah akan ikut kemanapun akal sehat pergi. Kalau akal sehat pergi kepadamu, maka aku akan senantiasa ikut kepadamu. Jadi penting memiliki akal sehat, sebuah kesadaran yang luar biasa. Ini yang merupakan dasarnya. Sadar menjadi dasar. Dari proses berpikir yang panjang sampai kita menetapkan pilihan yang meskipun orang lain benci, tapi kita mencintai. Kadang bingung gitu kalau ditanya, kenapa kamu cinta sama dia? Saya istri aku sudah bilang, maaf ya yang jomblo ya, aku sudah sedih. Jadi aku kan manggilnya papa sama mama ya. Mama pernah ngomong, papa, kenapa papa cinta sama mama? Terus aku bilang, Mam, masihkah cinta ini terus kau pertanyakan? Kenapa cinta harus dipertanyakan? Pertanyaan cinta hanya akan merendahkan cinta itu sendiri. Jangan membuat papa mencari alasan dunia untuk mencintai. Gak butuh.
Aku cuma memastikan tidak ada cinta lain selain aku. Jangan, tidak ada cinta lain selain Allah. Kalau cinta lain selain kamu dan kamu hanya pengen dicintai satu dan satu-satunya, jangan kamu. Aku hanya mencintai Allah, yang dengan cinta Allah aku mencintaimu dan istri-istri kita. Nah, ini boleh terjadi perubahan beda. Serius, brother. Intinya kan cintanya kepada Allah kita sebenarnya. Maka ketika menempatkan istilah cinta, apa yang kita cintai pasti memilih dengan akal sehat. Maka kenapa saya bilang, saya katakan, saya sepakat banget ya dengan ayat itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan lain selain sembahan-sembahan lain, dan mereka begitu mengagungkan itu seperti bagaimana kemudian mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang iman cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Persis Solo dihina, orang Solo ngamuk. Kenapa saya nggak bisa, saya dihina, saya nggak boleh marah? Kenapa saya jadi galak gitu lagi? Saya lucu banget mau masuk toko ini, toko buku Arafah. Tadi malam saya tuh seneng banget baca. Kalau lihat toko buku tuh kayak lihat gadis lajang gitu. Maka saya masuklah ke toko buku, saya beres beli buku, saya keluar. Saya nggak beli bukunya Ustadz Umar, karena Ustadz Umar sudah menjanjikan akan memberikan bukunya pada saya. Jadi saya nggak beli, saya beli buku yang lain. Saya keluar toko buku Arafah, ada sendal jepit. Itu sendal jepit ditulis ini sendal jepit makaroni. Masya Allah, diinjak-injak, Ustaz. Makaroni tahu nggak? Ya kan plesetan dari Macron kan, ditulis sama dia makaroni, dia injak-injak itu. Subhanallah, ini hebat gitu. Sendalnya saja insya Allah sudah terdengar di surga ini. Persib Bandung dihina, saya marah. Persib di warga kami. Hanya saya yang bisa tausiah depan The Jack, dan orang The Jack tidak membunuh atau memukul saya, karena dia bilang untung antum ustad kan. Kan semua bersaudara. The Jack saudara saya, Vicky saya, Persis Solo saudara saya. Yang kita cintai dihina, marah. Masalahnya penempatan cintanya kemana? Kalau penempatan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, wajarkah Allah dan Rasulnya meminta darah, air mata, keringat tubuh kita? Wajar. Maka ketika sudah hijrah, cuma satu Ustaz saya motivasi, cuma hafal surat Al-Asri. Teman-teman lebih banyak hafalan. Saya cuma punya semangat Al-Asri, wal asri. Setiap ketemu sama orang, wal asri. Bahasa Sundanya gini kan, demi waktu, brother, kabeh jelema bakal paeh. Demi waktu, brother, semua manusia bakal mati, tobat. Cuma tahu Al-Asri, tapi saya sampai kemana-mana. Binikmati rabbika fahadis. Karena nikmat Allah yang telah diberikan kepada, sampaikan. Lah kita ini kan kalau merasa nikmat, pasti kita sampai. Lah kok bisa tukang bakso yang enak, kita bilang ke teman-teman, bro, kalau mau bakso yang enak, di situ dipromosiin enggak, dimarketingin enggak, dapat free marketing enggak. Kenapa bisa mempromosikan? Karena nikmat. Kenapa Islam ini tidak terasa nikmat? Iman ini tidak terasa nikmat? Di hijab itu tidak terasa nikmat? Di cadar nggak terasa nikmat? Bermajlis ilmu nggak terasa nikmat? Jangan-jangan nggak terasa nikmat sebenarnya berarti. Kita nanggapnya kajian nikmat, pacaran juga nikmat. Jadinya dua-duanya kerjain aja. Gampang kok. Allah kan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti Allah akan ngampunin dosa kita. Maksiatnya harus balance aja sama amal. Jadi aktivis masjid, aktivis dakwah, tapi jadi juga ahli maksiat juga. Kan jadi balance nanti. Kan kerasa tuh kalau dosa kita terlalu banyak. Nanti tinggal kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sepertiga malam, besoknya maksiat lagi. Maka di mana kemudian kepribadian seorang muslim? Kata Kak Kiatan, seorang syekh luar biasa, nulis buku Hancurnya Dakwah oleh dai. Besar itu. Hancurnya dakwah justru oleh dai-nya sendiri. Mengapa? Karena representatif muslim ada di kita, brother. Orang melihat Islam dari kitanya. Habib Nur Gedegedok. Betul?
Khabib Nurmagomedov. Ini hebatnya Khabib. Khabib perlu pukulan berkali-kali untuk menjatuhkan musuh. Tapi khotib Jumat satu kali tausiah tumbang semua jamaah. Khotib gitu. Assalamualaikum. Langsung udah Bismika Allahumma ahliya wa bismika ahliya. Apalagi laki-laki yang paling lemah, udah jonglot, Jumatannya nyander lagi di tiang, bersandar di tiang. Itulah laki-laki yang tidak cocok menjadi suami teteh. Jadi tulang punggung tidak sanggup, dia tahan tulang rusuk dia sendiri aja nggak sanggup. Dengar kajian gini dia nyender aja, lemah. Jangan kayak gitu, lemah, jangan dipilih. Kalau laki-laki tegas, ya. Kajian tuh dia, siap. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz langsung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz, terima tahu kajian. Ajarkan kami tentang kebaikan agar kami mampu berada di medan juang dakwah. Nah ini pilih, deh. Itu kalau di rumah juga semangat itu, deh. Gak cuma malam pertama doang semangat. Malam pertama, ya. Enggak, dia pelan. Tegas dia di rumah. Tegas dia di rumah. Ayo kita sama-sama berjuang karena Allah. Gak ada itu permasalahan di rumah dia. Teteh curiga, ngecek WhatsApp-nya. Jangan-jangan dia aktivis dakwah gak akan dicurigain. Gak ada waktu dia selingkuh. Kalaupun memang jodoh nanti datang sendiri kok. Tinggal ngobrol aja, Mam gimana nih kira-kira? Gimana apanya Pak? Ini ada seseorang yang ingin bersamai perjuangan kita. Cukuplah Pak. Aku sampai mati, biarkan aku bersamai. Ma, tidakkah kau merasa kelelahan? Dan aku butuh pendamping. Dan mau enggak, biarkan aku berjuang terus bersama saya. Aku masih sanggup. Siap. Tapi kan kadang rindu ya istri itu ngomong, Pak, rasa-rasanya Papa terlalu sering ke Solo. Mama tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan Papa di Solo. Izinkan Mama mencari seseorang di Solo untuk bersamai Papa. Keburu kebangun anak. Jadi berarti yang saya bilang, yang pertamanya ini sih pertamanya akal sehat kita yang akan memilih untuk apa kemudian kita melakukan sesuatu itu karena apa? Mustahil ada seseorang ke toilet itu melamun, nggak ada. Maksudnya gimana? Ada nggak orang ke toilet terus melamun? Ya, aduh, aku kenapa di sini ya? Ngapain dulu? Enggak, itu refleks kita ketika ke kamar mandi, kita tahu apa yang mau diambil. Walaupun kita kebiasaannya beda-beda. Ada yang ngambil gayung dulu, ada yang ngambil kemudian sikat gigi dulu, dikucek. Ada yang ngaca dulu, macam-macam. Tapi intinya kita ke kamar mandi tahu apa yang akan kita lakukan. Kok bisa kita menjalani kehidupan, tapi kita tidak mengerti kemana muara tujuan kita ini? Yang sebenarnya bukan buat jadi kaya, bukan buat jadi terkenal, bukan buat jadi followersnya banyak, tapi bagaimana kemudian kita senantiasa mampu menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi yang lain. Saya berusaha ada di titik sekarang itu, kalau dimanfaatin sama orang bersyukur karena bermanfaat, udah aja gitu. Ustaz, hati-hati dimanfaatin sama orang. Saya bilang kenapa? Artinya saya bermanfaat. Kenapa jadi harus repot? Karena keduniawian lah yang senantiasa menghancurkan niat tulus kita dalam berdakwah, teman-teman. Kok bisa sih ngembangin komunitas dengki sama komunitas yang lain? Kayak dengkinya iblis kepada Adam. Pada zaman Nabi Musa disuruh tobat. Iblis minta tobat. Ya, zaman Nabi Musa. Iblis bilang ke Nabi Musa, gimana saya pengen tobat? Nanti saya sampaikan ke Allah. Kata Musa rasanya. Lalu Nabi Musa bilang, ya Allah, iblis mau tobat. Lalu kata Allah, bersujudlah ke makam Adam. Lalu Musa sampaikan kepada iblis, wah iblis, kalau kamu mau diterima tobatnya, bersujudlah di makam Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Sujudnya ketika Adam hidup saja saya tidak mau, apalagi sujud kepada Adam ketika sudah mati. Kok bisa ini ada di tubuh komunitas dakwah? Saling membenci satu komunitas dengan komunitas yang lain. Gimana kapan mau berkembangnya dakwah kita? Maka Kang Bonik ngambil segmen dakwah yang slow aja lah. Yang di roots bawah nggak ada khilafiyah perbedaan. Kunut oke, nggak kunut oke, santai. Mau celana panjang, bolong gimana? Pelan-pelan aja. Ini kayaknya segmen yang seksi gitu.
Walaupun kadang kita nggak dihargai juga di saat ada kita dihargain sama makhluk juga. Slow Wallace. Datang. Tidak ada Ustaz. Bukan preman. Saya cuma tahunya ngajarin alif bata. Abata. Batata. Tiba-tiba datang. Afwan. Antum tidak ada sertifikasi mengajar tahsin. Waduh. Mana Ustaz? Gimana Ustaz? Antum nggak ada sertifikasi mengajar tahsin. Antum lulusan mana? Oke, santai. Ustaz Afwan, saya tiap Senin ini ada di majalah ya. Yang seperti ini tiap Selasa di Ranca ya. Tiap Rabu malamnya ada kemudian di majalah ya. Tiap Kamis malamnya kemudian ada di Tasikmalaya. Ustaz, jadwal saya semuanya ambil semuanya. Tolong ngurusin preman-preman. Saya nggak bisa. Lah kalau nggak bisa jangan ngelarang. Karena saya juga mampu melakukannya segini. Nanti kalau sudah belajar tajwid, saya kasih lagi guru yang lain. Ini brother, antum udah oke nih sekarang. Gajinya udah lancar. Sekarang antum belajar tahsin. Sekarang belajar tajwidnya. Nih gurunya. Udah siap. Sekarang dibangun juga dekat rumah Nasa. Imah dakwah. Semua boleh datang ke sana. Mau belajar apapun ayo bangsa. Preman-preman yang belajar. Buat santai. Mau sambil gimana? Mau kalau saya gitu. Kalau saya dia masih pacaran, masih mabuk, masih narkoba. Saya takjub banget di Tasikmalaya. Ada satu yayasan Ustaz. Satu yayasan ini ternyata namanya Haji Dadang. Dadang ya, Haji Dadang. Yang yayasan Mentari. Jadi orang gila itu dimandiin sama beliau. Dimandiin sampai bersih, dikasih makan, disuapin sampai dari antara mereka ada yang bahkan sampai sembuh dan berbakti juga di situ juga, ikut ngurusin orang gila yang masih gila. Jadi ini alumni. Alumni kan? Karena pernah gila disembuhin, udah sembuh dia sadar, dia akhirnya berbakti di sana, ikut ngurusin orang gila juga. Bayang orang gila dimandiin, jadi sembuh. Tapi ada orang gila nusuk ulama, ini siapa yang ngurus? Maaf Ustaz. Jadi singkat luar biasa, bagus banget, hatinya lembut banget. Lah kita kadang ngelihat yang belum hijrah, itu kita sensinya luar biasa. Kamu lihat, finnar, orang-orang yang ada di neraka jahanam. Iya brother, simpannya di sini. Ini ladang dakwah kita. Ukti itu kalau ngelihat ahwat itu kalau ngelihat yang belum dihijab, itu termotivasi gitu. Bukan termotivasi buat lepas hijab, tapi termotivasi gitu. Masya Allah, jangan-jangan ini ladang pahala saya. Tiket surga saya adalah bismillah. Bikin strategi gimana supaya dia sedang berhijab, meninggalkan kecintaan dia kepada K-pop menuju kecintaan kepada Allah. Bikin strategi gimana jadi teman curhatnya dulu. Kalau nonton Korea bareng dulu sambil terus zikir ke Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Lalu sedikit-sedikit masuk, gampang kok nilainya. Gimana cara dakwahnya kalau ke Ahwat? Kamu kalau baju sensi itu banyak banget ya. Aku pakai baju kayak gini banyak yang ngeliatin loh. Mereka tuh yang kadang kurang aja. Banyak dihijab, aku nggak pernah digodain sama laki-laki di pinggir jalan. Oh iya. Dalam hati, tapi di masjid digodain. Enggak juga. Alhamdulillah lebih kejaga aku sih. Oh iya. Sampai ngobrol. Gimana sih pakai hijab itu? Enggak, adem. Rambut lebih teratur, lebih rapi, warnanya lebih kejaga karena ketutup sis. Gimana orang mau tertarik pakai hijab? Teteh udah komplain duluan. Aduh, panas banget. Dah adem aja, anggap aja adem. Kalau keringetan anggap aja lebih panas nanti di neraka gitu aja. Supaya orang kemotivasi. Udah akhlaknya indah, dihijab. Wah, coba orang tuh ngeliat, baik banget ya itu sis. Udah dihijab, cantik, baik. Pengen aku juga dihijab. Kata Budi. Jadi si Budi yang dihijabnya. Laki-laki nggak boleh pakai kerudung. Dan cukup ini keren. Laki-laki yang keren gitu. Laki-laki yang keren yaitu laki-laki yang senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkarun.
Dia yang senantiasa dalam keadaan berdirinya, duduknya, berbaringnya terus ingat Allah. Wa yatafakkarun Allah fi khalqis samawati wal ardh, dan terus pikirkan apapun penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Yang intinya dia terus ingatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kang Boni cuma ingin nyampein, saya dengan segala keterbatasan ilmu, kemampuan, pengen sampaikan kecintaan saya dan kenikmatan saya dalam menjalani Islam. Kurangnya banyak, kelemahannya juga banyak, kebodohannya mungkin besar. Tapi yang penting kita sadari dan untuk kemudian kita ngajak seseorang untuk berusaha menjadi lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu bukan untuk mereka yang berputus asa, mudah menyerah, egois. Nah, medan dakwah untuk mereka yang pemberani, untuk mereka yang senantiasa peduli, untuk mereka yang senantiasa luas hati, untuk mereka yang senantiasa ingin melembutkan hati, untuk mereka yang mencintai Allah dan Rasul. Dakwah itu ternyata sederhana, dimulai dari bagaimana kepedulian kita kepada sesama. Allahu a'lam bishawab. Yang disampaikan dulu segitu dulu. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan yang bisa kita dapetin semua. Ya, kalau ada banyak kawannya, saya selalu menganggap ya lemesin lah buat enjoy perjalanan dakwah. Jadi saya serius tapi santai lah, buat fokus lagi teman-teman. Saya takjub banget dari tadi malam tuh nanya-nanya tentang ini, tempat ini, karena ini hari baru pertama kali saya tanya, saya lihat tuh Masya Allah, Allah memberikan hikmah yang luar biasa dari langkah kaki saya ke sini. Semoga saya bisa mengikuti semangat teman-teman dalam membesarkan dakwah di Solo Raya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan tetapkan pilihan teman-teman. Gak lama lagi di dunia ini, bukti bener gak lama lagi. Jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan simpan amarah kita sama saudara kita. Terlalu singkat di dunia ini buat kita nyimpan dendam, amarah, benci, kegak-enakan kita, ketidakspakatan kita terlalu rendah, terlalu sedikit gitu, kecil banget. Ada yang mengalah itu lebih baik. Dan kemudian menata langkah. Diam juga bukan berarti kita lemah. Kita lagi nyusun strategi. Mana caranya buat kita bangkit kembali? Jangan warnai medan dakwah ini juga dengan saling menghina, saling menjatuhkan. Dan sama-sama kita bangkit, sama-sama kita bersatu, fokus kepada masalah yang ada di itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan diselesaikan sama Allah dengan sebaik-baik. Diberikan kemudahan, kelancaran, terutama buat bunda kita. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga. Teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih kalau tidak. Saya kembalikan ke Ustaz Rey. Baik, terima kasih. Ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11 ya, artinya nanti akan ada persiapan sholat zuhur nanti. Jadi, dan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini yang mungkin belum terdoa ke SDS juga, silahkan teman-teman. Tadi dari Ustaz Hasan menyampaikan, tadi yang sudah ngisi nomor telepon juga di bawah, yang memang ingin dakwah bareng-bareng, ingin berjuang bareng-bareng ya, nanti mungkin akan ada kontak dari panitia. Akan dapat WA terutama dari teman-teman akhwat juga, teman-teman ikhwan ya, untuk kemudian senantiasa bagaimana kemudian tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Boni, harus total bahkan sampai darah, nyawa, semua kita berikan kepada Allah. Mungkin seperti itu. Baik, dan mungkin alhamdulillah acara sampai siang hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jazakumullah khair. Jazakumullah juga untuk Ustaz Tommy dan Ustaz Habiboni. Terima kasih banyak.
Dan mungkin saya tutup acara pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Syed Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.